semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, saya dari program studi S1 Farmasi Umum, kelas C Universitas Mula Warman tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengklik video saya. Teman-teman, silakan simak penjelasannya baik-baik ya. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf juga merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf. Yang pertama, menjorok ke dalam atau letaknya berada agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf yang efektif. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dengan kalimatnya lugas dan efektif. Yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama merupakan pengendali dari bangunan paragraf. Gagasan utama adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf dedukatif atau akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat yang mengungkapkan gagasan pokok atau utama mengenai topik yang akan dikembangkan dalam paragraf. Kalimat topik biasanya diletakkan pada awal paragraf, tapi biasanya juga di akhir paragraf. Selanjutnya ada unsur kalimat penjelas. Dikatakan kalimat penjelas karena tugas dari kalimat itu memang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Jadi, hubungan antara kalimat topik dan kalimat penjelas utama dalam sebuah paragraf itu bersifat langsung. Yang kedua, kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik paragraf. Akan tetapi, kalimat penjelas minor demikian itu menjelaskan kalimat penjelas mayor tertentu secara langsung. Jadi, sebuah penjelasan utama tertentu tidak serta-merta dapat digunakan untuk menjelaskan kalimat penjelas utama yang lainnya. Sebuah paragraf terdiri atas kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang, baik pengembang langsung atau kalimat penjelas mayor, dan pengembang tidak langsung atau kalimat penjelas minor. Banyaknya kalimat pengembang langsung dan pengembang tidak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Namun, yang tidak boleh dilanggar adalah kalimat topik yang langsung dijelaskan oleh kalimat pengembang tidak langsung. Lalu, apa saja fungsi dan syarat paragraf? Fungsi paragraf bagi penulis yang pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. Keempat, penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi. Bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Selanjutnya, fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis.
Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Dan yang terakhir, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Adapun fungsi umum paragraf yang pertama untuk mengekspresikan gagasan dengan memberi suatu bentuk pikiran hingga perasaan dalam serangkaian kalimat logis di satu kesatuan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menandai adanya peralihan untuk gagasan baru di sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Dan yang ketiga, memudahkan untuk pengorganisasian gagasan bagi penulisnya serta memberikan kemudahan dalam hal pemahaman untuk para pembaca. Yang keempat, memudahkan dalam hal pengembangan topik ke unit pikiran lebih kecil. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat paragraf. Yang pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Yang kedua, koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Sebuah paragraf dikatakan padu jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, keserasian hubungan antara kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.